Oke. Untuk pertama pembahasan ini kita ngobrol-ngobrol dulu dan ya mungkin kalau ada teman-teman yang mau sharing ya tentang pergumulan menghadapi kematian. Dalam Alkitab kata mati yang pertama kali ya itu dalam Kejadian 2 ayat 17. Ya. Di mana pada saat itu Allah memberi peringatan kepada Adam dan Hawa bahwa mereka boleh makan semua buah di Taman Eden dan ada satu pohon yang mereka tidak boleh makan buahnya, yaitu pohon pengetahuan yang baik dan jahat. Dan Tuhan berkata pada saat atau pada hari kamu memakannya, ya, atau pada saat itu juga kamu akan mati. Ya, mari kita baca bagian daripada firman Tuhan ini. Terambil di Kejadian pasal 2 ayat 17. Tolong ada teman yang bisa membacakan mulai ayat 16 dan 17. Ya. Saya bacakan, Pak. Silakan Pak Endarto. Kejadian 2 ayat 16 dan 17. Lalu Tuhan Allah memberi perintah ini kepada manusia. Semua pohon dalam taman ini boleh kau makan buahnya dengan bebas. Tetapi pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat itu, janganlah kau makan buahnya. Sebab pada hari engkau memakannya, pastilah engkau mati. Ya, jadi waktu Tuhan mencipta manusia, Tuhan sudah menyatakan beberapa hal perintah-perintahnya, dan antara lain perintahnya di ayat 16 dan 17 ini. Hal ini juga menunjukkan bahwa Allah kita adalah Allah yang mencipta dan yang membuat peraturan bagi ciptaannya dan khususnya bagi manusia. Jadi Allah bukan lalu mencipta lalu ya udah biarin aja, kamu mau apa ya terserah, tidak ada yang kasih perintah apa-apa, pokoknya semaumu lah, kamu mau apa terserah. Tidak ya, Allah kita itu mencipta dengan membuat suatu peraturan. Nah, hal ini menunjukkan bahwa Allah kita adalah Allah yang punya peraturan atau punya tata tertib dan bukan seperti deisme, di mana deisme itu menganggap Allah itu tidak ikut-ikut apa-apa terhadap semua yang sudah diciptakan. Ya, seperti tukang jam yang membiarkan jamnya setelah jadi dan biarkan jam itu di tangan orang lain dan biarlah berjalan sendiri. Nah, Allah nggak seperti tukang jam itu ya. Dunia tidak dibiarkan lalu semau gue sendiri, seenaknya sendiri. Silahkan ciptaan mau berjalan menurut kehendaknya masing-masing. Tidak, Allah kita bukan seperti itu. Allah kita adalah Allah yang membuat aturan, dan bukan hanya membuat aturan dan peraturan, juga membuat peringatan
Kemudian juga bukan hanya membuat aturan peringatan, tapi Allah juga terus memelihara ciptaannya. Jadi saya teringat sekali waktu saya masih di gereja saya yang lama ya, itu kalau votum pembukaan kebaktian, siapa yang ingat? Votum pembukaan kebaktian itu apa? Ada yang ingat di gereja yang sudah istilahnya gereja yang sudah established ya, gereja established itu gereja yang ya umurnya sudah mungkin 70 tahun ke atas atau ya 100 tahun lebih. Apa di votumnya? Ada yang ingat? Tidak ada ya? Wah, ini Bukan orang-orang. memulai kebaktian dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus kan? Nah, itu kan gereja yang sekarang. Oh, Bukan itu ya, Pak. Gereja yang kuno. Oh, bahwa pertolongan kita datangnya dari Allah yang menjadikan langit dan bumi, bukan ya, Pak ya? Yes, Ya, coba betul. lengkapnya bagaimana? Betul. Mari votum dan salam, marilah saudara-saudara kita persekutukan hati kita dan mengaku bahwa pertolongan kita datangnya dari Allah yang menjadikan langit dan bumi, yang Betul. tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya dan senantiasa mengasihi kita dengan kasih setianya kekal untuk selama-lamanya. Amin. Salam damai Yes. sejahtera dari Allah Bapa Betul. dan Tuhan Yesus Kristus 100. kiranya menyertai saudara-saudara sekalian. Apakah betul? Mantap. Mantap Ibu sekali. Hermalina. Ya, terima 100 kasih. nilainya. Terima kasih, Pak. Sayang enggak ada Pak Jokowi di sini. Nanti dikasih sepeda. Sepeda roda 3. Ya, jadi pertolongan kita datanya hanya daripada Tuhan yang menciptakan langit dan bumi. Ya, versi lainnya adalah serta memelihara segala pekerjaan tangannya dengan setia. Memelihara ciptaannya dengan setia. Nah, jadi Tuhan tidak pernah meninggalkan pekerjaan tangannya. Tuhan selalu memelihara dan menopang pekerjaan tangannya. Nah, itu. Jadi Tuhan setelah mencipta, Tuhan membuat peraturan, Tuhan membuat peringatan, ya, Tuhan membuat perintah-perintah, dan Tuhan juga memelihara ciptaannya dengan sempurna. Nah, perhatikan, memelihara dengan sempurna. Jadi bukan memelihara dengan sembarangan, memelihara dengan amburadul, memelihara dengan kacau balau. Enggak, dengan sempurna. Nah, kalau saudara sudah lihat semua video kami, baik tentang satanologi, tentang Arminianism vs Calvinism, ya, yang membahas tentang kedaulatan Allah dan sebagainya. Nah, itu jelas sekali bahwa ajaran yang diajarkan oleh Reform itu sangat menekankan kedaulatan Allah dan providensia Allah. Providensia itu artinya pemeliharaan Allah. Allah memelihara seluruh ciptaannya dan bukan hanya sekedar memelihara, tapi memelihara sehingga genaplah seluruh rencana Tuhan. Ya, bukan sekedar memelihara.
Memelihara itu bisa ya silakan jalan-jalan sendiri, semaumu sendiri. Tidak. Memelihara itu memastikan semua yang terjadi pasti sesuai dengan rencana Allah. Ya, saya ulangi. Memelihara itu berarti semua yang terjadi dipastikan sesuai dengan rencana Allah. Jadi tidak ada yang terjadi yang di luar rencana Allah. Dengan kata lain begitu. Nah, ini kita sudah bahas bertubi-tubi di diskusi-diskusi kita yang lalu. Saudara yang belum pernah lihat, silakan lihat di YouTube ya, dengan channel Stress Ngagel dan di playlist ya, masuk ke kolom playlist, kemudian terpaparkan semua video-video rekaman diskusi kita. Oke, itu artinya Tuhan memelihara, ya, memastikan semua yang terjadi sesuai dengan rencananya. Ya, hingga Tuhan tadi kita masuk ke peristiwa di Taman Eden. Tuhan membuat peraturan, Tuhan membuat perintah, dan Tuhan juga membuat peringatan. Nah, banyak yang menafsirkan bahwa dalam Kejadian 2 ayat 17, 16 dan 17 ini Tuhan itu mengajarkan kebebasan. Maaf, saya sudah diskusi cukup panjang lebar tentang kebebasan. Saya waktu itu menanggapi bahwa Tuhan tidak pernah mengajarkan kebebasan. Ya, yang mungkin masih belum yakin dengan statement ini, silakan lihat yang dulu-dulu ya. Saya kalau ngulang-ulang terus kan tidak selesai-selesai. Jadi waktu itu saya tegas mengatakan bahwa Tuhan itu tidak pernah mengajarkan kebebasan. Tuhan itu mengajarkan ketaatan, bukan kebebasan. Ya. Tuhan tidak pernah mengatakan kamu boleh taat, boleh nggak taat sesukamu. Nah, itu namanya akan kebebasan. Ya, kebebasan itu silakan kamu mau taat, mau nggak taat, sesukamu, kamu punya kebebasan. Tidak ada itu. Tuhan tuh memberikan pengajaran kamu harus taat. Bukan kamu boleh taat, boleh nggak taat. Kamu harus taat. Jadi sebetulnya yang namanya kebebasan itu ya kan itu ditafsirkan dari kata-kata kamu boleh makan semua pohon yang ada di Taman Eden ini, ya, makan buahnya, kamu silakan boleh makan, ya. Nah, itu ditafsirkan sebagai kebebasan. Menurut saya itu bukan penekanannya, bukan kebebasan. Penekanan Allah itu bukan kamu boleh makan semua buah-buahan yang ada di semua pohon-pohon di taman ini, kamu boleh makan. Penekanannya sebetulnya bukan itu. Penekanannya justru kamu meskipun boleh makan semua, tapi buah pengetahuan yang baik dan jahat tidak boleh kamu makan. Jangan tanya kenapa tidak boleh makan, itu buahnya beracun atau buahnya apa, sudah tidak usah tanya itu, pokoknya nggak boleh. Ya, peraturannya begitu. Kamu boleh makan semua yang lain, tapi ini nggak boleh. Kalau ini kamu langgar, kamu tetap mau makan, ya, kamu akan mati.
Sebetulnya kan itu bukan kebebasan. Itu justru Tuhan sudah memberikan suatu aturan yang membatasi Adam dan Hawa di dalam dia bertindak. Tuhan sudah mengajarkan suatu perintah yang di mana Adam dan Hawa diperintahkan untuk mentaati peraturan itu. Jadi Tuhan itu mengajarkan sebetulnya ketaatan, bukan kamu boleh sesukamu. Ya, kalau makan buah-buah yang lain silakan. Tapi ini jangan dimakan. Ya, kalau ada orang bilang, ya tapi tetap itu kan bebas, boleh makan yang lain. Ya, oke lah kalau tetap mau ngotot bahwa itu adalah bebas, kebebasan, silakan aja Anda memakai itu sebagai suatu definisi kebebasan. Tapi sebetulnya bukan bebas semau gue kan? Karena sudah ada aturan mainnya. Oke. Jadi untuk apa Tuhan juga membuat peraturan ini? Ya karena Tuhan adalah Tuhan yang punya aturan main. Di dalam aturan main Tuhan juga punya tujuan. Ya, Tuhan punya rencana. Tuhan punya suatu goal yang mau dicapai. Nah, itulah yang kita sudah bahas panjang lebar tentang masalah kedaulatan Allah. Nah, kita tidak usah ulang lagi. Sekarang kita bahas tentang kematiannya. Nah, kalau mau bahas Kejadian 2 ayat 17, saya condong menafsirkan mati di situ itu bukan mati jasmani, tapi mati rohani. Ya, kenapa kok saya menafsirkan mati rohani? Ya, memangnya mereka waktu makan tidak mati kok. Nah, padahal firman Tuhan kan mengatakan kalau kamu makan, ya pada hari kamu makan, nah, ini ayat 17 ini. Sebab pada hari engkau memakannya, pastilah engkau mati. Jadi pada hari itu mati. Nah, padahal Adam dan Hawa hari itu nggak mati. Mereka bersembunyi, mereka tercelik matanya, tahu tentang yang baik dan jahat, mereka sadar kalau mereka telanjang, mereka menutupi kemaluannya dengan bahan-bahan dari daun-daunan dan sebagainya. Ya, mereka punya rasa malu. Nah, itu yang terjadi. Dan mereka waktu dengar suara langkah-langkah Tuhan, mereka langsung bersembunyi. Mereka sengaja tidak mau ketemu Tuhan karena ketakutan. Ya, nah, jadi nggak mati kan? Mereka tidak mati, tapi hubungan mereka dengan Tuhan langsung menjadi tidak harmonis. Yaitu tadi, mendengar langkah-langkah Tuhan datang, mestinya mereka senang kalau dengar Tuhan datang itu mestinya mereka akan menyambut.
dengan gembira, menyambut dengan gembira Tuhan datang. Tapi mereka malah nggak datang dan tidak menyambut, malah bersembunyi. Dan Tuhan sengaja, di manakah engkau? Ya, Tuhan kan cari. Setelah mereka makan itu. Andi boleh motong, Pak. Oh ya, silakan Pak. Kalau ayat 17 dilanjutin ke 18 ya. Mungkin pada saat itu Adam masih sendiri ya Pak ya. Karena ayat 18 baru diciptakan Hawa begitu. Kemudian mungkin suasananya di sana itu enak nyaman Pak. Jadi Adam belum mengerti mengenai mati itu bagaimana. Kalau orang sekarang dengar hukumannya mati kan, wah ini hidup dan mati kan tentunya takut nih Pak. Ya. Jadi mungkin juga Adam waktu itu belum mengenal kematian. Kemudian setelah Hawa diciptakan diberikan kepada dia terlalu senang sampai lupa mungkin kasih tahu ke Hawanya Pak bahwa ada pesan yang sangat penting gitu Pak. Sehingga Hawa juga agak menganggap enteng lah gitu mengenai ini hidup mati loh. Atau memang karena waktu itu belum ngerti mati itu bagaimana kan Pak. Oke. Itu tanggapan Pak Yohanes. Yo, bagaimana? Ada yang mau menjawab? Jadi yang dengar hanya Adam, lalu Hawa nggak ada waktu itu, lalu mungkin Adam juga lupa kasih warning tersebut karena pengertian tentang kematian tidak begitu serius. Jadi ya Hawa mungkin nggak terlalu berjaga-jaga karena tidak dengar langsung begitu. Pak, itu terjawab di Kejadian 3 ayat 2 sampai 3, Pak. Oke. Silakan dibacakan. Lalu sahut perempuan itu kepada ular itu, buah pohon-pohonan dalam taman ini boleh kami makan. Tetapi tentang buah pohon yang ada di tengah-tengah taman, Allah berfirman, jangan kamu makan ataupun raba buah itu nanti kamu mati. Yes, berarti bukan Hawa nggak tahu ya. Hawa tahu. Dan bahkan peringatannya juga sudah jelas. Kalau kamu makan atau ditambahi sama Hawa pakai raba buah itu, nanti kamu mati. Berarti Hawa tahu loh, bukan nggak tahu. Nah, kemungkinan ya memang Adam yang kasih tahu tentang peringatan dari Tuhan itu. Oke, good. Andi. Ya, silakan Pak Heru. Ini ayat 3 ini justru ada pernah dibahas ada kata yang berbahaya di sini. Jangan kamu makan ataupun raba buah itu, nanti kamu mati. Jadi firman ini sudah ada tambahannya yang raba ini. Ya. Nah, saat ular itu bilang sekali-kali kamu tidak akan mati. Nah, waktu mungkin perempuan itu meraba buah itu ternyata nggak terjadi apa-apa. Berarti ular benar ini. Gitu. Jadi ada perintah pertamanya jangan kamu makan. Ini ada tambahan raba. Gitu. Ini kan bikin ragu. Waktu misalnya diraba ternyata tidak terjadi apa-apa, berarti Allah salah, setan yang benar kayaknya. Oke, bagus. Jadi ada tambahan raba ini itu makin meyakinkan bahwa kata-kata iblis itu yang benar. Buktinya setelah diraba nggak terjadi apa-apa ya. Oh, ya sudah, habis diraba ya dimakan gitu kan. Oke. Ada lagi tanggapan?
Ada yang bilang gini, kan Hawa tadi nggak dengar langsung kan dari Tuhan. Yang dengar itu kan Adam, ya kan? Jadi Hawa ini nggak terlalu salah gitu loh, karena dia dengarnya dari Adam, nggak langsung dengar dari Tuhan. Sebetulnya yang salah itu Adam, ya. Jadi kenapa kok Adam ada yang menafsirkan waktu itu Adam itu nggak ikut-ikut ngomong, ya, nggak ikut-ikut ngomong dengan peristiwa Hawa dengan ular itu, bicara dengan ular itu. Lalu dikatakan mungkin Adamnya masih sibuk dengan urusan taman, ya, di taman itu. Nah, jadi nggak ikut-ikut ngomong gitu. Tapi itu juga salah, ya. Ya, salahnya apa? Di mana salahnya? Ya, meskipun Ikut makan, mungkin, Pak. ya, Ikut makan. enggak. Maksudnya Adam ditafsirkan tidak ikut mendengar percakapan itu. Di ayat 6 itu, Pak. Hah? Di ayat 6 ini, Pak. Pasal 3 ayat 6 itu. Ayat 6. Oke, silakan dibacakan. Perempuan itu melihat bahwa buah pohon itu baik untuk dimakan dan sedap kelihatannya. Lagi pula pohon itu menarik hati karena memberi pengertian. Lalu ia mengambil dari buahnya dan dimakannya dan diberikannya juga kepada suaminya yang bersama-sama dengan dia dan suaminya pun memakannya. Itu kan Adam bersama-sama dengan mereka, Pak. Ya, jadi dari ayat ini memang ditafsirkan Adam itu ikut mendengar percakapan itu. Ikut mendengar. Jadi kalau dikatakan Hawa enggak terlalu salah karena tidak mendengar langsung sehingga Hawa makan dengan gampang tentang buah pengetahuan yang baik dan jahat. Nah, menurut saya argumentasi itu juga tidak kuat karena Adam juga makan tanpa pertimbangan bahkan. Jadi kalau saya malah melihat sebaliknya, Hawa ini malah masih ngajak debat dengan ular itu, ya kan? Hawa masih pertama-tama masih meragukan kata-kata ular itu. Tapi Adam ini yang dengar langsung dari Tuhan, nggak pakai diskusi, nggak pakai keberatan, langsung aja dimakan sama Adam. Wah, ini kan tambah nemen ini Adam ini, ya. Tambah istilahnya tambah enggak ada pertimbangan apa-apa atau enggak ada keberatan apa-apa, langsung dimplok, ya. Langsung dimakan. Jadi ya bukan karena dengar langsung atau enggak dengar langsung, tapi ya karena memang manusia sudah terlena oleh pencobaan iblis. Pak, di ayat yang tadi, sorry motong lagi, Pak. Ya. Walaupun di ayat itu disebutkan Adam bersama-sama dengan dia, dengan Hawa, dengan mereka, dengan ular itu, tapi kan belum tentu Adam dan Hawa ini kayak anak muda lagi pacaran bergandeng-gandengan, sama-sama berdekatan gitu, Pak. Bisa juga bersama-sama tuh berarti Adam ada di sekitar situ, Pak, tapi mungkin lagi kerja kan, belum tentu mendengar pembicaraan antara ular dan Hawa. Nah, kemudian Hawa setelah memakan masih baik-baik saja.
diberikan makanan kepada Adam. Adam tentu saja dengan kepercayaan 100% dong Pak. Teman hidup yang memberi makanan nggak tanya-tanya lagi seperti biasanya Pak. Ini buah yang itu tuh bukan gitu. Dengan kepercayaan yang tinggi ya dia makan aja gitu. Masa istri ngasih makanan, ini makanan aman, dicuci, steril gitu kan, nggak begitu Pak. Oke. Pak Yohanes ini memang punya daya imajinasi yang kuat ini. Kebanyakan nonton film Pak jadi suka imajinasi. Sutradara atau ini atau pembuat skrip. Jadi gini Pak, kalau saya sih enggak mau berimajinasi terlalu jauh. Saya sederhana aja, memikirkan ya Adam bersama-sama lah. Lalu bukan berarti Adam enggak tahu makan gitu aja, lalu enggak tahu kalau ini buah pengetahuan yang baik dan jahat. Nah, tiba-tiba wis ngelek itu, sudah menelan, terus waduh ini ternyata kamu ngasih aku buah yang bahaya ya. Nah, enggak seperti itu, karena Adam pun menyadari bahwa dia setelah makan itu dia salah. Ya memang dia menyalahkan si perempuan ya toh. Ya itu kan biasa, manusia selalu cari kambing hitam, tidak pernah mau mengakui kesalahannya. Kalau Adam masih kambing putih, Pak. Sudah hitam, Pak, karena hawanya sudah jatuh itu. Iya, oke. Jadi oke lah, kita tidak membahas tentang bagaimana mereka jatuh dan sebagainya, tapi yang jelas mereka waktu habis makan, ya toh, waktu setelah makan, apa yang terjadi? Ayat 7, ya, maka terbukalah mata mereka. Nah, ini akibat makannya itu. Terbukalah mata mereka berdua dan mereka tahu bahwa mereka telanjang. Nah, ini lalu mereka memakan daun pohon ara dan membuat cawat. Oke, jadi inilah kejadian pada saat mereka makan. Mereka tidak mati, tapi mereka tahu bahwa mereka telanjang. Lalu dikatakan terbukalah mata mereka. Lalu menyematkan daun pohon ara dan membuat cawat. Nah, itu yang pertama ya, kejadian pertama ya setelah makan ya. Matanya terbuka, lalu sadar telanjang, lalu menyematkan daun. Yang ke-8, ayat 8. Ketika mereka mendengar bunyi langkah Tuhan Allah yang berjalan-jalan di Taman Eden pada waktu hari sejuk, bersembunyilah, ya, bersembunyilah manusia dan istrinya itu. Jadi mereka mendengar suara Tuhan, seperti yang tadi saya bilang, mereka enggak malah mendekat kepada Tuhan, tapi mereka bersembunyi karena menyadari salah. Mereka sudah bersalah. Dan ini juga menunjukkan yang tadi saya bilang, hubungan mereka dengan Tuhan sudah tidak harmonis lagi. Ya, mereka malah menjauh dari Tuhan. Tuhan datang dan mereka menjauh dari Tuhan, bersembunyi di antara pohon-pohon dalam taman. Nah, ini mereka juga dipikir kalau mereka bersembunyi Tuhan tidak bakal tahu ya. Jadi pengetahuan mereka tentang Tuhan juga ya mereka mungkin nggak paham tentang Allah yang Maha Tahu. Oke.
Lalu mereka bersembunyi, tapi Tuhan memanggil manusia itu dan berfirman kepadanya, "Di manakah engkau?" Lalu ia menjawab, "Ketika aku mendengar bahwa engkau ada di dalam taman ini, aku menjadi takut karena aku telanjang, sebab itu aku bersembunyi." Ya, ini sudah omongan yang sudah tidak harmonis sama sekali. Ini sudah omongan yang cari alasan. Ya, firman-Nya, siapakah yang memberitahukan kepadamu bahwa engkau telanjang? Apakah engkau makan dari buah pohon yang kularang engkau makan itu? Manusia itu menjawab, perempuan yang kau tempatkan di sisiku, dialah yang memberi dari buah pohon itu kepadaku, maka aku makan. Nah, perhatikan. Dialah yang memberi dari buah pohon itu kepadaku, maka aku makan. Adam tidak bilang, aku nggak tahu kalau buah itu dari pohon itu. Tapi dia cuma menyalahkan perempuan yang memberikan buah itu. Ya. Lalu berfirmanlah Tuhan kepada perempuan itu. Ini yang tadi saya bilang cari kambing hitam itu. Apakah yang telah kau perbuat ini? Jawab perempuan itu, ular itu yang memperdayakan aku, maka aku makan. Nah, ular jadi kambing hitam. Nah, lalu Tuhan berkata kepada ular, karena engkau berbuat demikian, terkutuklah engkau, dan seterusnya. Ya, ularnya tidak ketemu kambing hitamnya. Ya toh, karena tidak ada lagi yang disalahkan ular. Jadi langsung dia terima kutukan itu sudah. Oke, jadi yang jelas Adam dan Hawa tidak mati pada hari itu. Jadi yang dimaksud mati di situ bukan mati jasmani, tapi mati rohani. Ya, tapi kita sekarang ini kan membahas kematian itu sebetulnya ke arah kematian jasmani yang kita mau bahas. Tapi dengan pengertian mati seperti ini, ada mati rohani, maka jelas sebetulnya mati rohani jauh lebih mengerikan dari mati jasmani. Tapi herannya orang itu justru nggak peduli dengan kematian rohani kan. Tapi yang paling ditakuti adalah kematian jasmani. Nah, Alkitab sudah memaparkan dan juga sudah membuka mata saudara dan saya bahwa kematian yang paling mengerikan itu bukan kematian jasmani, tapi kematian rohani. Puji Tuhan, saudara dan saya sudah dilahirkan kembali dan dituntun oleh Roh Kudus untuk mengalami pertobatan yang sejati, menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi, dan masuk dalam proses pengudusan hari demi hari, ya, langkah demi langkah, sampai tugas kita selesai di dunia ini, dan kita hidup bersama dengan Tuhan. Jadi kita bersyukur justru dengan kesadaran seperti ini, kematian jasmani itu bukan yang menjadi masalah utama. Tapi masalah utama adalah kematian rohani, karena kematian rohani itu artinya terpisah dari Allah. Maut atau mati rohani adalah terpisah dari Allah.
Jadi dengan demikian kita juga akan diberi pengertian yang benar tentang kematian jasmani. Ya, kematian sebetulnya arti mati jasmani itu apa? Karena sebetulnya mati itu bukan lalu selesai dan habis. Tidak. Mati itu juga bukan the end, ya, tamat. Lalu sudah nggak ada kelanjutannya. Tidak. Mati itu bukan the end. Ada yang bahkan kita sering kali dengar suatu renungan pada saat penghiburan untuk orang-orang yang keluarga yang sudah ditinggal oleh yang mati, lalu kita bilang atau pengkhotbahnya bilang, kematian bukan akhir segala-galanya, tapi kematian justru merupakan awal daripada masuk kepada kehidupan yang kekal, awal masuk ke dunia hidup yang kekal. Ya, kita masih di dunia yang sementara, tapi nanti di waktu kematian tuh kita berpindah dari hidup yang sementara kepada hidup yang kekal. Jadi sekali lagi kematian bukan the end, bukan tamat, tapi berpindah dari hidup yang sementara kepada hidup yang selama-lamanya. Jadi clear, sangat clear sekali pengertian kematian bukan akhir segala-galanya. Ya, juga seringkali kita kalau menyebut orang mati itu, oh dia sudah tidak ada. Ya. Pengertian ini harus diklarifikasi, yang dimaksud tidak ada itu apa. Bukan dia benar-benar tidak ada, dia masih ada. Salah kalau bilang dia tidak ada. Ya, dia masih ada. Jangan bilang dia tidak ada. Dia masih ada, tapi dia tidak ada bersama-sama dengan kita, tapi masih ada. Ada di mana? Ya, kalau dia orang percaya, dia orang yang sudah di dalam Tuhan, ya dia sudah ada bersama-sama dengan Bapa di surga dan bersama-sama dengan semua orang beriman yang sudah mendahului kita. Maka sekali lagi konsep kematian juga bukan. Halo, siapa ini? Jadi kematian bukan akhir segala-galanya. Tolong mic-nya bisa di-mute ya. Siapa yang mic-nya belum di-mute? Oke. Sekali lagi, jadi kematian itu bukan akhir segala-galanya, di end tamat, dan bukan dia tidak ada alias lenyap. Dia bukan lenyap, dia cuma berpindah dari dunia sementara kepada dunia kekal. Jadi menurut saya renung-renungkan ya, banyak kata-kata kita yang salah pada saat orang itu mati. Ya, tadi bilang dia the end, ya sebetulnya tidak the end. Atau juga ada rest in peace, istirahat dengan tenang. Apakah Anda bayangkan kematian itu sama dengan istirahat, lalu di surga
apa kerjanya itu layek-layek gitu ya, nyantai-nyantai, istirahat terus, ya seperti orang mungkin ditaruh di satu villa yang semuanya serba lengkap ya, kamu boleh menikmati hidupmu yang menyenangkan di surga, kamu bisa istirahat enak gitu. Saya kira itu juga salah ya. Tuhan itu tidak pernah ngajari saudara untuk hidup istirahat enak-enakan, menikmati kesenangan untuk diri sendiri. Yaitu berarti kan di surga kita hanya memikirkan ego kita, kesenangan kita, kenikmatan kita, ya, kenyamanan kita. Jadi istilahnya kenyamanan duniawi atau kenikmatan duniawi itu diharapkan akan terjadi di surga. Ya, di surga itu semua enak, udaranya juga dingin, ya segar, lalu bisa istirahat nyantai-nyantai, senang-senang, ya menikmati semuanya gratis, tidak ada yang bayar, ya dan sebagainya, tidak ada penyakit, tidak ada air mata, semuanya senang-senang aja, ya enak kan kayak gitu. Nah, rest in peace. Dalam perenungan saya, orang yang di surga itu malah mungkin karena saya juga tidak pernah ke sana ya, mungkin tuh malah jadi super sibuk. Karena Tuhan Yesus pernah berkata ya, Bapakku sampai hari ini masih bekerja, maka aku pun juga bekerja. Nah, jadi Tuhan Yesus tidak pernah menggambarkan Bapak itu nganggur, ya bahasa Jawanya tengak-tenguk, lolak-lolok, tengar-tenger, tengak-tenguk, tengar-tenger, lolak-lolok, ya plonga-plongo. Sepertinya nggak ada kerjaan gitu loh di surga itu. Ya, lalu pengangguran di surga itu pengangguran, cuma kerjanya cuma yaitu tadi rest in peace itu, atau bahasa Jawanya leren ya toh, leren istirahat atau pause gitu. Pause aja terus, ya, istirahat terus, nggak ada kegiatan apa-apa. Saya yakin malah banyak kesibukan. Ya ini cuma sekedar, ini saya bukan berimajinasi yang ngawur-ngawur, tapi kan berdasarkan firman tadi saya bilang, Bapakku masih bekerja, maka aku pun bekerja juga. Ya, jadi ini bukan ayat ngawur yang saya share ke Anda, ini memang firman Tuhan. Jadi siapa yang bilang di surga pengangguran? Tidak ada kerjaan. Lalu kerjanya cuma layek-layek aja. Cuma enak-enak aja, nyantai-nyantai. Ya. Enggak. Saya yakin kita juga akan diajar Tuhan, ya tanda petik, kerja. Memang bekerjanya apa saya juga nggak tahu. Tapi yang pasti kita selalu diajar untuk memuliakan Tuhan di surga. Itu pasti memuliakan Tuhan. Anda di surga bukan pengangguran. Anda di surga itu terus diajar untuk memuliakan Tuhan tak habis-habisnya. Itu yang pasti.
Ya, malaikat di surga itu apa pekerjaannya? Melayani Tuhan. Ya, Allah Tritunggal dan memuliakan Tuhan tak habis-habisnya. Kenapa saya berani ngomong gitu? Ya karena Anda lihat aja di kitab suci. Kerjaannya malaikat itu apa? Ya memang juga selama masih malaikat juga utusan Tuhan ya untuk melakukan kehendak Tuhan dan juga untuk ya tanda petik lah melindungi orang-orang pilihannya atau menyertai orang-orang pilihannya atau ya malaikat itu pokoknya pembantunya Tuhan lah untuk melaksanakan apa yang Tuhan kehendaki. Ya. Nah, itu. Jadi dalam hal ini jangan salah ngerti tentang orang meninggal lalu kita bilang selamat istirahat, saudaraku. Kamu sudah lelah di dunia ini, sekarang kamu istirahat selama-lamanya, tidak ada kerjaan di sana. Ya, enggak. Tetap bekerja. Ya, memang betul di Alkitab ada ayat itu, beristirahatlah dari jerih lelahmu. Ya, maksudnya di dunia ini kan kita mungkin maksudnya menderita, kita banyak orang-orang yang berbuat jahat ya toh dan kita bisa disiksa mungkin atau difitnah atau dibunuh dan sebagainya. Nah, itu. Beristirahatlah. Maksudnya beristirahat ya dari kesengsaraan, dari penderitaan, dari penyiksaan, dari kejahatan yang kamu hadapi, beristirahat. Karena memang di surga sudah tidak ada kejahatan, tapi bukan berarti di surga nganggur, tidak ada kerjaan. Ya, coba kita lihat Yohanes 5 ayat 17. Ini tadi tentang Bapak yang bekerja. Silakan ada yang mau bacakan buat kita Yohanes 5 ayat 17. Saya bacakan lagi teman nih. Silakan. Yohanes 5 ayat 17. Tetapi ia berkata kepada mereka, Bapakku bekerja sampai sekarang, maka aku pun bekerja juga. Yes. Ya, kita memperkenalkan pada saudara dan saya, Allah kita bukan Allah yang diam kayak patung. Tapi Allah kita adalah Allah yang bekerja. Dan Kristus juga bekerja. Dan Roh Kudus juga bekerja. Ya, jangan tanya sama saya lah. Nanti kerjaannya Bapak itu apa aja di surga itu. Tapi yang pasti Bapak di surga memelihara segala ciptaannya dengan sempurna. Itu yang tadi saya bilang providensial dan menggenapi seluruh yang direncanakan. Semuanya akan digenapi. Sekarang belum selesai penggenapannya. Nanti kalau sudah genap, bagaimana Pak? Ya nanti ajalah itu. Nggak usah tanya-tanya lah. Itu terlalu cepat kalau tanya-tanya seperti itu ya. Nanti aja kalau kita sudah sampai sana baru ngalami sendiri. Gitu. Kita seringkali tanya-tanya yang nggak perlu ditanya. Ya, nah, lebih baik ini
persiapan menghadapi kematian. Oke, saya berhenti sampai di sini. Mungkin kalau nggak ada yang bertanya, saya ingin saudara sharing. Sharing kira-kira kalau saudara sedang disiapkan Tuhan menghadapi kematian, apa yang paling saudara pikirkan dalam hidup Anda? Misalnya Tuhan bilang, Andi Halim, besok pagi kamu mati. Nah, misalnya betul itu omongan Tuhan, kira-kira pikiran kita sebagai anak Tuhan kalau diberitahu besok mati itu, apa yang paling kita pikirkan? Ya, atau ini cuma umpama-umpama aja ya. Misalnya kita ini sakit, dan sakit sudah lama, sakit kanker misalnya, ya, lalu sudah stadium terakhir dan sudah makin lama makin parah, dan umur kita mungkin tinggal seminggu lagi, kita bakal mati. Itu versi kedua. Versi ketiga, mungkin kita nggak tahu kalau bakal mati, dan itu juga sering terjadi. Nggak tahu bakal mati, nggak ada pemberitahuan dari Tuhan, tidak ada sakit apa-apa, tahu-tahu besok, dok, langsung mati. Seandainya itu terjadi, kita sudah dikasih tahu besok, dek, tiba-tiba mati. Atau kurang 10 menit dikasih tahu, baru dikasih tahu, 10 menit lagi kamu mati. Ya, jantung wis deg-degan, sudah mau putus, tinggal 10 menit. Apa yang kita pikirkan? Pernah nggak mikir itu? Atau saudara bilang, nggak usah Pak mikir-mikir gitu, buat apa, nggak ada gunanya, ya toh dijauhkanlah hal itu daripada kita. Nah, lebih baik nggak usah mikir kayak gitu, nanti mikir-mikir tambah stres, ya, nanti tambah gila itu mikir kayak gitu itu. Jadi nggak usah dipikir aja, lebih baik kita mikir yang, ya hidup kita masih lama dan kita masih terus berjuang, banyak tugas-tugas yang harus kita lakukan. Kita berjuang terus selama kita masih diberi hidup. Ya. Sebetulnya apa sih perlunya mikirkan kematian sebelum kita mati? Dalam pengalaman pengembalaan saya sudah mempersiapkan jemaat, beberapa jemaat saya cukup banyak bagaimana menghadapi kematian. Dan awalnya banyak yang takut, banyak yang ya sedih mungkin menghadapi kematian, tapi saya bersyukur pada waktu di mana mereka sudah benar-benar menghadapi kematian itu, mereka bilang sendiri sama saya sudah tidak takut mati. Dan saya siap dipanggil Tuhan. Ya, puji Tuhan, ya. Kalau seperti itu ya puji Tuhan. Jadi Pak, ya saya tulis di WA, Pak. Pergumulan kita. Ya, gimana? Pak, saya tulis di chatting, Pak. Sinyalnya jelek, Pak. Oh, di chatting. Baik. Pak Martin menulis di chatting. Wah, banyak amat. Saya bacakan ya. Pak, Tuhan memberikan perintah awal kepada Adam tanpa Hawa.
Sedang ular bertanya jawab kepada Hawa yang tidak mendengar langsung perintah Tuhan pada awalnya. Ular tahu titik lemah manusia, jadi tahu masuk melalui titik lemah manusia. Pak, bukankah dalam PB juga ada ditegaskan kalau dari perempuanlah dosa pertama kali masuk? Lalu kenapa Adam kok diam saja saat Hawa berbicara dengan ular dan saat diberi buah langsung saja makan? Ya, ini mungkin kekuatan cinta, Pak. Nah, kekuatan cinta seperti tadi Pak Yohanes juga ngomong gitu. Bukankah Salomo dan banyak tokoh Alkitab juga diingatkan kalau mendapat pasangan fasik dapat mempengaruhi iman. Mungkin Tuhan ciptakan perempuan untuk Adam sebagai penolong, tapi jika hierarki dalam keluarga dibalik, maka penolong bisa jadi kebalik. Dan ular tahu kelemahan ini, jadi masuklah lewat perempuan. 2 Korintus 11 ayat 3, 1 Timotius 2 ayat 14, 2 ayat 13, 1 Timotius 2 ayat 12, hierarki ini kebalik waktu Hawa terperdaya oleh ular. Seperti yang Luther pernah katakan, andai saya tahu waktu kematianku, maka sampai detik terakhir hidupku, aku tetap lakukan terbaik apa yang harusnya aku lakukan. Jika aku petani, maka aku tetap bertani dengan baik dan lain-lain. Oke. Tentang Hawa tadi sudah dibahas sebetulnya ya. Jadi saya simpulkan Adam yang punya pengetahuan langsung dari Tuhan aja nggak pakai berdebat dengan si ular, langsung aja dimakan. Bukan berarti Adam begitu percaya sama istrinya, tapi Adam pun saya yakin juga setuju dengan tindakan Hawa. Ya memang saya kan pernah bilang ukuran kepandaian daripada si Adam dan Hawa dibandingkan dengan kepandaian si ular, ya udah nggak ada apa-apanya lah. Bandingkan bagaikan Andi Halim melawan Mike Tyson. Ya sudah bukan tandingannya. Ya alias memang ya pasti sudah jatuh. Iblis itu memang pinter, cari kelemahan orang sangat pinter. Jadi tidak usah diragukan. Tuhan Yesus saja pernah bilang iblis itu bapak segala pembohong. Bapak segala pembohong. Berarti bapak segala pembohong itu ya paling pinter kalau suruh bohong itu ya si iblis. Sudah tidak ada yang bisa mengalahkan pinternya iblis dalam berbohong. Kalau saudara bertanding dengan iblis ya pasti KO lah. Iblis mau pakai titik kelemahan Anda habis. Seperti tadi Pak Martin juga ngomong semua dicari titik lemahnya. Ya memang perempuan ada titik lemahnya. Laki-laki juga ada titik lemahnya. Jangan dikira perempuan tok yang ada titik lemahnya. Laki-laki juga banyak titik lemahnya. Jadi kalau titik lemahnya itu diserang, ya siapa yang kuat? Nggak ada, saudara dan saya pun akan hancur kalau tanpa pemeliharaan Tuhan. Itu poinnya di situ.
Tapi kita kan sudah tidak membahas ini kan, predestinasi, tidak membahas kedaulatan Allah, sudah itu sudah usang itu. Nanti aja yang mau lihat silakan lihat yang satanologi, itu saya bahas cukup tuntas itu tentang kejatuhan setan, ya, malaikat yang jadi setan, dan munculnya kejahatan. Kenapa manusia yang diciptakan dalam keadaan baik kok bisa masuk kejahatan dalam hidup manusia yang diciptakan dengan sempurna oleh Allah? Nah, itu semua sudah saya bahas, jangan dibahas lagi ya. Nggak habis-habis itu muter itu di situ terus. Ya, tapi tentang ini tadi bahwa pada saat kematian sudah dinyatakan, apa yang kita perbuat? Nah, ini Luther mengatakan bahwa ya aku tetap melakukan tugasku. Ada seorang yang memberi ilustrasi, seorang seorang ya pokoknya biarawan gitulah, yang kerjanya jadi tukang potong rumput di halaman asrama itu, asrama biarawan itu. Lalu waktu dia kerjakan potong rumput itu, dia ditanya, kalau hari ini Tuhan Yesus datang kedua kali, apa yang kamu mau lakukan? Ya, hari ini atau besok. Apa yang kamu lakukan sebelum Tuhan Yesus datang hari ini atau besok? Lalu dia jawab, saya akan tetap melakukan tugas saya sebagai tukang potong rumput. Loh, mestinya kan kamu berdoa, kamu mengundurkan diri atau retreat untuk kamu mendekatkan diri kepada Tuhan. Lalu dia bilang lagi, cara saya mendekatkan kepada Tuhan adalah saya melakukan tugas saya dengan sungguh-sungguh bertanggung jawab. Dan karena tugas saya di sini sekarang ini adalah potong rumput, maka saya akan tetap melakukan tugas potong rumput. Kalau Tuhan datang, ya pasti Tuhan panggil saya untuk tugas saya memang sudah selesai di dunia ini. Jadi tidak ada Tuhan mau datang, mari kita meninggalkan semua pekerjaan kita, kita retreat, kita berdoa semalam suntuk, ya, jadi tidak usah kerja lagi. Nah, tidak. Tuhan justru mengajarkan kita untuk tetap bekerja dan bertanggung jawab. Ya, jadi ada satu kebenaran, bekerja adalah ibadah. Nah, coba direnungkan kebenaran ini. Bekerja adalah ibadah. Saudara jangan pikir yang namanya beribadah itu kalau ke gereja, lalu bertekuk lutut, lalu berdoa, atau Anda menyepi, retreat, ya, itu baru beribadah, atau Anda puasa, ya, doa semalam suntuk, baru itu beribadah. Kalau bekerja itu duniawi. Kalau beribadah baru surgawi. Nah, ini semua konsep yang juga salah.
Firman Tuhan menegaskan kepada kita semua, bekerja adalah ibadah. Nah, kalau berdoa, Pak, ya beribadah juga. Berdoa juga beribadah. Kalau kebaktian, Pak, ya beribadah. Kalau pulang dari kebaktian, lalu bersama dengan keluarga, rekreasi, itu juga ibadah. Jadi ibadah itu bukan hanya kalau di gereja, kalau berdoa, kalau dengar khotbah, kalau kebaktian, lalu begitu keluar dari gereja sudah tidak ibadah lagi. Salah. Anda beribadah baik di dalam gereja maupun di luar gereja. Anda beribadah baik waktu kebaktian, waktu berdoa, ya, waktu pelayanan, entah pelayanan khotbah atau pelayanan pembesukan, itu semua ibadah. Waktu Anda bersama dengan keluarga, bersama dengan istri, bersama anak-anak, itu juga ibadah. Waktu Anda bekerja, di tempat Anda bekerja, Anda melakukan tugas Anda melakukan tanggung jawab Anda, itu juga beribadah. Maka bagi orang percaya, seluruh hidupnya adalah ibadah kepada Tuhan. Seluruh hidupnya. Nah, bagaimana Pak kalau orang lagi jatuh dalam dosa, apakah itu beribadah? Itu adalah penyimpangan atau penyelewengan di dalam hidup yang sedang beribadah. Orang memang bisa jatuh dalam dosa. Orang memang bisa menyimpang dari jalan kebenaran. Tapi sebetulnya seluruh hidupnya adalah ibadah. Kalau dia menyimpang, Tuhan akan hajar dia untuk kembali ke jalan yang benar dalam ibadahnya. Oke, itu penjelasan saya. Ya, kiranya boleh jadi berkat. Mungkin ada teman-teman lain mau sharing, silakan. Pak Andi, saya mau tanya, Pak. Ya, Pak. Pak siapa ini? Theodor. Iya, Pak. Begini, Pak. Nabi Yesaya kan bilang perbuatan baik manusia itu seperti kain larah yang kotor. Tapi kenapa ada orang berpikir hidup manusia itu seperti kertas yang polos, Pak? Tabula rasa. Apakah tabula rasa itu merupakan satu bentuk kontradiksi dengan total depravity, kerusakan total? Ketika mengalami kematian rohani, manusia rusak total. Jadi budi pekerti, terus kearifan lokal, kebajikan itu sudah cemar gitu, Pak. Bagaimana menjelaskan seperti itu, Pak? Terima kasih. Ya, itu doktrin manusia dan dosa ya. Jadi setelah manusia jatuh dalam dosa, memang dia mati rohani dan dia mewarisi kutuk dosa. Sehingga tidak ada orang lahir tanpa dosa. Jadi makanya Rasul Paulus juga menegaskan bahwa kita mewarisi dosa Adam. Raja Daud juga pernah mengatakan bahwa aku sejak dalam kandungan, aku sudah berdosa di hadapan Tuhan. Dalam kesalahan aku diperanakan. Jadi ya sudah ternoda oleh dosa, orang berdosa ya keturunannya berdosa. Jadi itu ya dosa asal lah. Ya, jadi tidak lahir dalam keadaan putih bersih. Oke, kita tidak membahas ini ya tentang dosa asal, tapi ya berkenaan sih memang dosa asal. Jadi ya memang semua manusia lahir tidak ada yang putih bersih. Semua manusia lahir sudah hitam.
karena mewarisi dosa Adam dan Hawa. Roma 5 ayat 12. Ya, kalau mau menegaskan sharing kepada orang yang kita injili, ya dia kalau mulai terbuka hatinya dan mulai mau baca Alkitab, ajak baca Roma 5 ayat 12. Ya. Biar dia sadar bahwa kita semua ini sedang mewarisi dosa Adam dan Hawa. Tadi ada Pak Hari Mandagi mau Iya Pak Andi, tanya, silakan. cuman mau tanya ini, cuman berandai-andai aja Pak Andi. Nah ya, Penasaran aja. Maksudnya kalau misalnya Adam dan Hawa, tadi kan Pak Andi bilang waktu Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa, kan manusia itu mati. Jadi matinya itu Pak Andi lebih cenderung ke mati rohani, bukan Yes. mati jasmani, karena nggak langsung mati gitu ya. ya, Tapi kan pada akhirnya juga mereka kan mati. ya. Nah, apakah memang karena dosa itu yang membuat mereka mati akhirnya? Nah, andai kata misalnya Adam dan Hawa tidak jatuh ke dalam dosa, apakah mereka tidak mati? Tidak akan mati maksudnya. Nah, itu aja Pak Andi. Terima kasih Pak Andi. Baik. Memang di sini ada pro dan kontra tentang akibat kejatuhan Adam dan Hawa. Apakah hanya sampai kepada mati rohani, sedangkan mati jasmani itu bukan karena akibat dosa. Nah, memang ada beberapa penafsiran. Ada yang mengatakan bahwa mati jasmani itu adalah natural. Suatu yang memang bersifat natural karena segala sesuatu yang di muka bumi ini tidak ada yang kekal. Ya, jadi semua akan mati. Pernah ada seorang teman saya yang mengajak saya diskusi tentang ada kematian di Taman Eden sebelum manusia jatuh dalam dosa. Dia bilang di Taman Eden sudah ada kematian. Lalu saya waktu itu dijelaskan sama dia. Jadi di sana kan ada tumbuh-tumbuhan. Tumbuh-tumbuhan itu kan bertumbuh. Nah, pertumbuhan tumbuh-tumbuhan pasti juga disertai adanya kematian sel-sel dari tumbuh-tumbuhan itu untuk bertumbuh selanjutnya. Setiap kali ada pertumbuhan sel, ada kematian sel. Jadi sel yang lama mati digantikan dengan sel yang baru. Itu di Taman Eden, dia bilang. Berarti di Taman Eden juga bisa terjadi kematian. Tapi Alkitab tidak mengatakan dengan jelas memangnya. Apakah kalau manusia enggak mati rohani, lalu manusia di Taman Eden hidup selama-lamanya atau mati juga di Taman Eden? Nah, itu silent. Alkitab itu silent. Jadi dalam hal ini saya juga tidak menjawab tentang keberadaan nanti di Taman Eden kalau tidak jatuh bagaimana, karena tidak ada catatan dan tidak ada kejadian. Kalau manusia tidak jatuh dalam dosa, karena kejadiannya adalah semua manusia jatuh dalam dosa. Lalu yang kenyataannya sekarang yang saudara dan saya alami adalah kita mengalami kematian jasmani. Nah, apakah kematian jasmani itu akibat dosa atau itu suatu kejadian natural yang tadi ditafsirkan oleh orang-orang yang menganggap bahwa di Taman Eden tetap terjadi kematian?
Ada dua pendapat juga. Ada yang bilang itu akibat dosa, ada yang bilang itu natural. Kejadian natural, kematian jasmani itu. Kalau saya disuruh menjawab dan memilih di antara dua itu, saya condong untuk juga tidak memastikan. Karena Alkitab juga tidak tegas menyatakan bahwa kematian jasmani itu adalah akibat daripada dosa. Tapi ada kecondongan untuk berkata ya. Jadi kalau misalnya saya diminta presentasi mengatakan Bapak lebih condongnya mana, saya memang lebih condong mengatakan kematian jasmani akibat dosa, tapi berdampak kemudian. Maksudnya tidak langsung akibat dosa langsung mati jasmani. Tidak. Tapi berdampak tidak langsung. Nah, itu yang akan kita bahas. Sekarang bagaimana kita sebagai orang percaya menilai tentang kematian jasmani. Nah, itulah pembahasan kita akan berkelanjutan, Pak Hari. Jadi tidak hari ini langsung tuntas diselesaikan ya. Kita akan terus membahas tentang kematian jasmani. Maksud saya adalah bagaimana orang percaya menghadapi dan menilai tentang kematian jasmani. Itu. Bagi saya itu penting. Kenapa? Karena itu untuk persiapan juga. Kita jangan menghadapi kematian dengan tidak siap. Karena itu juga bagian daripada kehidupan yang harus kita jalani. Kematian adalah bagian daripada kehidupan yang pasti akan suatu saat kita jalani. Dan bagaimana kita mempersiapkan itu. Jangan bilang tidak perlu siap. Jangan bilang, aku nggak peduli tentang itu. Anda tidak bisa kan, tidak peduli dengan masa depan Anda. Sebagai orang yang bertanggung jawab, Anda harus punya kepedulian. Anda harus punya concern. Dan Anda harus dipersiapkan dengan benar. Punya konsep yang benar tentang kematian jasmani. Ya, tadi sudah bahas banyak tentang kematian rohani, dan kita akan melanjutkan dengan kematian jasmani pada sesi-sesi berikutnya. Ya, ini baru pemanasan aja hari ini. Ya, Pak Andi, untuk silakan Pak Heru. Mungkin dibahas untuk berikutnya ini dari Kejadian 3 ayat 22, Pak. Saya bacakan untuk kita semua. Yes. Berfirmanlah Tuhan Allah, sesungguhnya manusia itu telah menjadi seperti salah satu dari kita, tahu tentang yang baik dan yang jahat. Yeah. Maka sekarang jangan sampai ia mengulurkan tangannya dan mengambil pula dari buah pohon kehidupan itu dan memakannya, sehingga ia hidup untuk selama-lamanya. Kalau ini pemanasan aja, untuk kita bahas yang ke depan, apa maksudnya? Yeah. Kalau mau kok makan dari pohon kehidupan kok bisa hidup selama-lamanya walaupun posisinya sudah berdosa. Yes. Bagus. Satu hal yang akan kita diskusikan ke depan tentang Kejadian 3 ayat 22. Saya pernah membahas ini pada waktu bicara soal tentang dosa dan akibat dosa.
memang ini bisa ditafsirkan ya. Berarti di Taman Eden ini juga bisa terjadi kematian. Karena kalau nggak makan buah pohon kehidupan. Nah, kalau makan katanya bisa hidup selama-lamanya. Berarti kalau nggak makan, berarti belum tentu hidup selama-lamanya. Nah, itu menjadi satu pemikiran juga ya, dan satu pertimbangan juga yang tadi dikatakan Pak Hari Mandagi ya, apakah kalau kita tidak makan buah pengetahuan yang baik dan jahat akan tetap mati di Taman Eden. Nah, kalau dari Kejadian 3 ayat 22 ini bisa juga ditafsirkan berarti kalau tidak makan buah pohon kehidupan ya mati. Kalau makan buah pohon kehidupan baru hidup selama-lamanya. Nah, oke. Tapi ini sudah jam 9 lebih, jadi terpaksa harus selesai sampai di sini saudara ya, karena kita masih dibatasi oleh waktu dan ruang. Pak, saya mau nanya satu, Pak. Ya, Pak Sugianto, silakan. Itu soal RIP. Ya, benar. Jadi sebenarnya kalau kita mengucapkan turut berduka cita itu yang baik bagaimana secara Kristen, Pak? Ya, sebetulnya kata RIP ini kan ngomongnya kepada yang mati. Iya, betul. Padahal sebetulnya kita tidak boleh ngomong sama yang mati. Karena yang mati sudah di tangan Tuhan. Dan kita sebetulnya menghibur kan bukan menghibur yang mati. Kita menghibur yang hidup. Yang ditinggal. Nah, jadi kata-kata kita adalah kata-kata yang untuk menguatkan keluarga yang berduka. Jadi saya sendiri juga boleh dikata saya hampir tidak pernah mengeluarkan kata-kata RIP. Karena itu ngomongnya sama yang mati. Lalu ngomong lagi misalnya, selamat jalan saudaraku. Ada apa dikasih ucapan selamat jalan itu? Karena saudaranya itu bukan sedang berjalan-jalan, saudaranya itu sudah nyampe. Ya, jadi kata selamat jalan itu juga salah. Banyak orang yang memberikan salam-salam yang salah pada waktu mendatangi keluarga yang berduka dan mengucapkan kepada yang mati. Sudah dikasih tahu, tidak boleh ngajak ngomong sama yang mati. Kok malah diajak ngomong. Terbangun. Nanti kalau bangun. Saya biasanya turut berduka dan sepenanggungan. Boleh nggak, Pak? Boleh. Boleh. Justru ikut berbelasungkawa. Kiranya Tuhan boleh menguatkan dan menghibur ya. Ya, itu untuk yang berduka, bukan untuk yang sudah mati. Oke. Ya, makasih Pak. Ya, terima kasih. Kita berpisah sampai di sini. Kita bersyukur karena anugerah Tuhan yang sudah memimpin kita dan memberikan kita pengertian tentang kematian, dan kita doakan supaya sesi-sesi selanjutnya kita juga boleh mendapat hikmat dari Tuhan. Ya, mari kita berdoa dan saya minta Pak Heru Praptono boleh pimpin kita dalam doa. Baik, mari kita berdoa. Allah Bapa kami yang bertata di surga, kami mengucap syukur terima kasih kembali kami boleh bertemu
lewat teknologi Zoom ini, dan kami boleh bersama-sama belajar firman Tuhan pada malam hari ini. Ya. Kami bersyukur untuk segala sesuatu yang Tuhan berikan, sampai sejauh ini Tuhan masih menolong kami. Terima kasih Tuhan, bahkan malam hari ini kami membahas topik yang sangat menakutkan, yaitu kematian. Tetapi kami bersyukur Tuhan memberi kekuatan dan juga keberanian bagi kami untuk terus meneruskan diskusi ini, karena kami tahu bahwa kematian hanya bisa dipersiapkan saat kami masih hidup. Terima kasih Tuhan, kiranya Tuhan tolong Pak Andi untuk terus memimpin di dalam pemberitaan firman Tuhan ini, supaya kami bersama-sama pelan-pelan dibukakan lebih dalam lagi untuk mengerti firman Tuhan. Ya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Amin.